Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alika Duyanti dengan NIM 100230087 dan rekan saya. Hilda Sari dengan NIM 100230170. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai submateri yakni bubble short pada mata kuliah simulasi dan komputasi matematika. Yang ada di dalam video kali ini, yang pertama ada perkenalan diri kami sendiri yang telah kami lakukan tadi, kemudian yang kedua adalah tentang sorting, yang ketiga adalah penjelasan singkat mengenai bubble chart, dan yang keempat adalah contoh latihan soal mengenai algoritma dan cetakannya dari proses pengurutan bubble chart. Saya atau tidak nih? Ya udah. Buka sebentar dong mukanya kita. Ini, apa baca? Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sorting. Sorting adalah cara menyusun data secara berurutan, dapat digunakan di berbagai bidang seperti dalam machine learning atau analisis data untuk memanipulasi data yang sangat besar. Kemudian adalah bubble sort. Algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil atau disebut dengan ascending, atau sebaliknya, yakni data dari yang terkecil ke yang terbesar atau disebut descending. Yang pertama, kita akan memasukkan inputan berupa eh, elemen-elemen vektor di mana terdapat suatu vektor A yang jumlahnya itu n elemen. Kemudian outputnya akan kita dapatkan vektor A yang telah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita membaca banyaknya elemen dari vektor A. Pada langkah ini, program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen sebanyak n yang akan diurutkan dalam vektor A. Perlu diingat bahwa n di sini adalah bilangan bulat. Nah, dalam poin nomor 2 ini, dalam loop ini, program akan meminta penggunanya untuk memasukkan nilai elemen-elemen vektor A sebanyak n kali. Kepada poin ketiga, ini adalah proses algoritma utama, yakni proses pengurutan data dengan bubble sort. Nah, pada langkah ini akan dimulai dari iterasi pertama, yaitu I sama dengan 1 terlebih dahulu hingga iterasi ke N kurang 1. Nah, dalam algoritma bubble sort ini akan dilakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama, terdapat loop dalam, yakni for J sama dengan A1 sampai sekian. Kemudian jika AJ-nya lebih besar dari AJ plus 1, maka elemen-elemennya akan ditukar. Nah, yang keempat itu mencetak vektor A yang telah diurutkan. Nah, setelah semua iterasi selesai dan elemen-elemen telah diurutkan, program akan mencetak vektor A yang telah diurutkan tadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, yang terakhir itu adalah exit. Ini adalah langkah terakhir yang menunjukkan bahwa program telah selesai dan akan keluar. Mencoba menggunakan algoritma atau pseudocode ini dengan memasukkan inputan berupa bilangan bulat yang merupakan elemen-elemen dari vektor A tersebut. Misalnya kita inputkan bilangan 23, 81, 11, 5, dan 34. Output yang kita harapkan itu adalah angka-angka ini dapat tersusun dari yang terkecil ke yang terbesar, akan tetapi kita akan urutkan terlebih dahulu dari yang paling terbesar. Jadi kita letakkan di vektor yang paling bawah. Kita akan membaca banyaknya elemen dari vektor A. Nah, di inputan kita mendapatkan bahwa inputannya itu ada lima elemen. Yang kedua, membaca elemen-elemen vektor A. Di situ dapat terlihat bahwa untuk I dari 1, 2, 3, 4, 5 kita akan membaca di situ ada array ya. Kemudian yang ketiga, proses pengurutan data dengan bubble sort. Nah, ini merupakan program utamanya ya. Yang pertama itu pada pas yang pertama, untuk I-nya sama dengan 1, kemudian J-nya juga 1 karena dimulai dari 1 juga.
Jika A1 lebih besar daripada A2, maka akan dilakukan proses A1 ditukar dengan A2. Lanjut pada iterasi yang kedua. Tetap pada I sama dengan satu atau pasnya sama dengan satu, kemudian di J-nya 2, kemudian kita lihat jika A2 lebih besar daripada A3, maka A2 akan ditukar posisinya ke A3. Iterasi yang ketiga, tetap pada pas yang pertama, jika A3-nya lebih besar daripada A4, maka A3 akan ditukar dengan A4. Di sini A3-nya adalah 81 karena tadi sudah bertukar. Karena 81 lebih besar dari 5, maka posisinya berubah. Kemudian iterasi yang keempat, yakni J-nya sama dengan 4. Di sini A4-nya adalah 81 dan A5-nya ada 34. Karena 81 itu lebih besar daripada 34, maka posisinya berubah. Nah, Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang ada di algoritma PAS2. Nah, di sini kami mengambil I-nya sama dengan 2. Untuk di dalamnya I ada J. J-nya kami mengambil J-nya sama dengan 1. Jika jika A-nya sama dengan 1 lebih besar daripada 2, maka A1-nya itu akan ditukar dengan A2. Nah, tapi jika A-nya A1 tidak lebih besar daripada A2, maka posisinya tidak berubah. Yang kedua, I-nya sama dengan 2. Untuk J-nya kami mengambil 2 juga. Di sini kami mengambil A2-nya sama dengan 23 dan A3-nya 5. Karena A2 lebih besar daripada A3, maka posisinya berubah. A3 menjadi di posisinya di A2 dan A2-nya turun menjadi A3. Di posisi ketiga kami mengambil I-nya sama dengan 2, J-nya sama dengan 3. Untuk A3-nya kami di sini 23 dan A4-nya 34. Karena posisi A3 lebih lebih kecil daripada A4, maka posisinya tidak berubah. Oleh karena itu, kondisi ini telah terpenuhi. Untuk J sama dengan N kurang I. lanjut pada pas 3, eh, itu I-nya sama dengan 3 karena pasnya 3 ya. Kemudian kita lanjut kepada iterasi yang pertama dari pas 3. Nah, sama seperti yang tadi, jika A1-nya lebih besar daripada A2, maka A1-nya kita ganti sama A2. Di sini A1-nya udah berubah menjadi 11 dan eh, A2-nya ini di sini adalah 5. Kemudian karena 11 itu lebih besar daripada 5, maka posisinya berubah. 11 berganti posisi menjadi lebih bawah. Iterasi yang kedua, I-nya sama dengan 3 dan J-nya itu eh, di J-nya itu sama dengan iterasi sama yang eh, nilainya adalah 2. Kemudian jika A2 lebih besar daripada A3, maka A2-nya kita tukar dengan A3. Nah, oleh sebab kondisinya sudah terpenuhi di mana nilai J-nya itu eh, sama dengan 2, maka pas 2-nya itu udah selesai dengan eh, 23, 34, dan 81 itu berada pada bagian paling bawah. Eh, jadi pada pas 4 ini kita mengambil I-nya sama dengan 4, J-nya sama dengan 1. Nah, karena di posisi A1-nya di sini 5, lebih besar daripada A2-nya, A2-nya di sini 11, maka posisinya tidak berubah. Karena posisinya telah eh, karena posisinya sudah sesuai sama yang kita inginkan. Oleh sebab itu, kondisi di sini sudah terpenuhi untuk J sama dengan N kurang I sama dengan 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, di sini kami sudah mendapatkan vektor yang dimana vektor-vektor di sini sudah berurutan. Di sini kami mendapatkan nilai paling bawah itu adalah 81, disusul oleh 34, 23, 11, dan terakhir 5. Jadi posisi yang atas, bagian atas adalah nilai yang terkecil.
Jadi di sini vektor-vektornya sudah terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita akan mencetak vektor A yang telah diurutkan tadi, di mana menggunakan for i sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kita tulis A sama dengan AI. Terus kita exit. Proses tadi, iterasi dan pas yang sudah kita lakukan tadi, algoritma yang sudah kita lakukan langkah-langkahnya akan membentuk tabel seperti ini. Ini adalah cetakan dari eh, iterasi-iterasi yang telah kita lakukan tadi. Dimulai dari yang pertama, kita mengurutkan sampai akhirnya kita dapatkan urutan yang terakhir, yaitu sesuai urutan dari yang terkecil ke yang terbesar, akan tetapi kita mengurutkan dari yang terbesar terlebih dahulu. Terbesar, kemudian dua terbesar, tiga terbesar, empat terbesar, lalu kita ambil yang terkecil, yaitu 5. Kita lihat juga dalam bentuk list, vektor awalnya itu 23, 81, 11, 5, 34, kemudian vektor terurutnya itu yang paling bawah. Nah, itu adalah bentuk pas-pas yang telah kita lakukan tadi. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai bubble sort dan contoh penggunaan bubble sort. Nah, sebenarnya bubble sort ini adalah salah satu metode pengurutan yang paling sederhana karena kita di sini hanya mengurutkan dan kita membandingkan antara elemen sebelumnya dengan elemen yang berikutnya. Jadi kayak lebih mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Oke, mungkin itu dari kami, dari saya sendiri Alika dan rekan saya Hilda. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.